semuanya, perkenalkan aku Aliftia Nuraini dari program studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta tahun 2024. Di sini yang lagi nonton semua apa kabarnya? Semoga kabarnya selalu dalam keadaan baik ya teman-teman, dan semoga kalian selalu dalam keadaan suasana yang happy, yang riang dalam menjalani hari. Walaupun hari-hari yang kita lewati itu selalu berat teman-teman ya, karena ujian hidup atau hidup gak ada yang mudah. Jadi enjoy aja dalam menjalani hari, hadapi semua dengan suasana hati yang happy. Langsung aja, tujuan aku di sini aku ingin sedikit berbagi ilmu atau sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua tentang 3 perbedaan ilmu, yaitu diantaranya ada ilmu sosial, ilmu eksakta, dan juga ilmu humaniora. Teman-teman, info jika nanti pas penjelasan terdapat suara-suara yang terdapat backsound yang dapat mengganggu penjelasan aku yang aku sampaikan kepada teman-teman, atau teman-teman jadi kurang nyimak atas video atau informasi yang aku sampaikan melalui video ini, mohon maaf dengan sangat amat, karena memang situasinya begitu dan itu di luar kendali aku. Jadi mohon pengertiannya atas ketidaknyamanannya ya teman-teman. Selamat menyaksikan dan selamat memahami materi yang bakal aku jelaskan kepada teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Teman-teman di sini merasa asing gak sih sama nama-nama tersebut, atau merasa familiar sama nama-nama tersebut dari nama-nama ilmu tersebut? Nah, kalau misalkan teman-teman belum merasa familiar, itu gunanya aku membuat video ini agar mengedukasi kalian atau memberitahu kalian tentang apa sih ilmu-ilmu tersebut dan apa sih perbedaan antara ilmu tersebut. Nah, tapi sebelum itu aku mau tahu di sini ada nggak siswa kelas 12 SMA atau siswa-siswa SMA yang lagi bingung atau yang lagi menentukan aku mau ngambil jurusan apa ya nanti di perguruan tinggi, aku mau ngambil fakultas apa ya, atau ngambil jurusan apa ya. Nah, ini gunanya kalian nonton video aku sampai akhir agar kalian tahu, atau agar kalian bisa menentukan jurusan kalian agar kalian gak salah jurusan. Karena seperti yang kita tahu, di berbagai sosial media seperti TikTok, Instagram, Twitter, itu banyak sekali mahasiswa yang mengeluh tentang dia tuh salah jurusan. Sebenarnya dia tuh jurusannya yang dia mau bukan ini, tapi dia ngambil itu. Nah, ternyata itu sangat mengerikan teman-teman, karena kalian menjalani 4 tahun masa perkuliahan, dan itu masa-masa yang gak mudah, masa-masa yang sulit, karena kalian harus bertarung selama 4 tahun untuk menyelesaikan dan mendapatkan gelar sarjana. Kalau kalian salah jurusan, itu menurut aku sangat amat berat. Yang gak salah jurusan aja berat, apalagi salah jurusan kan ya. Nah, jadi jangan lupa disimak video aku sampai akhir. Kalau perlu kalian siapin kertas, pulpen, atau notes untuk mencatat isi-isi apa sih yang penting dari apa yang aku sampaikan ini. Dan jangan lupa siapkan cemilan atau minuman sedikit ringan untuk kalian menyimak video ini sampai akhir dengan suasana yang mendukung lah istilahnya. Oke, lanjut aja. Aku mau ngejelasin yang pertama itu ada ilmu sosial. Kalian kalau dengar kata sosial pasti langsung terfikirkan kayak sosial berarti bersosialisasi, kayak manusia dengan lingkungan atau dengan manusia lainnya. Ya benar teman-teman, itu merupakan pengertian dari ilmu sosial. Tapi aku mau ngejelasin lagi secara detailnya bahwa ilmu sosial itu merupakan ilmu dasar manusia, karena ilmu dasar manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalankan kehidupan, yang dimana kita
secara besar atau secara umum kita tarik garis kesimpulan bahwa ilmu sosial merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk yang bermasyarakat. Itu merupakan pengertian dari ilmu sosial. Seperti yang dikatakan salah satu ahli, ia mengatakan bahwa ilmu sosial bertujuan untuk menetapkan dan menghasilkan sebuah interaksi dalam kehidupan sehari-hari yang diaplikasikan oleh warga negara dan pemerintah. Itu yang dikatakan oleh Lewis sebagai seorang ahli. Nah, dari pengertian tersebut, ilmu sosial memiliki objek kajian yang berupa kajiannya itu perilaku manusia di masyarakat. Itu merupakan objek kajian dari ilmu sosial. Nah, selain itu, ilmu sosial juga memiliki konsep dasar nih teman-teman, yang diantaranya ada proses sosial, dimana contohnya itu ketika kita berkenalan bersama individu baru atau orang lain, itu merupakan proses sosial yang berlanjut kepada yang kedua, interaksi sosial, dimana kita ngobrol, dari berkenalan kita ngobrol, kita bertukar informasi, itu merupakan interaksi sosial. Lanjut ke kontak sosial yang ketiga, itu yang maksudnya adalah kita setelah berkenalan, setelah bertukar informasi, terjadilah kontak sosial yang menyebabkan kita menjadi manusia yang saling terikat, menciptakan fenomena-fenomena baru. Itu yang dimaksud dengan kontak sosial. Yang terakhir adalah komunikasi, yang dimana kita yang merupakan hasil akhir dari konsep dasar yang itu komunikasi. Kita selalu berkomunikasi dengan individu lain karena kita sudah melewati berbagai proses interaksi dan juga kontak sosial menjadi satu dan menjadi ikatan kita antara individu kelompok dan kelompok. Itu merupakan konsep dasar dari ilmu sosial. Nah, setelah menjelaskan pengertian, objek, dan juga konsep dasar, aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman kalau cabang atau turunan ilmu dari ilmu sosial. Itu ada satu, itu ada sosiologi, dan yang kedua ada antropologi, ada ekonomi, sejarah, hukum, dan juga komunikasi. Itu merupakan turunan atau cabang ilmu dari ilmu sosial. Nah, aku udah ngejelasin yang pertama, ilmu sosial. Lanjut yang kedua itu ada ilmu eksakta. Teman-teman udah pernah dengar ilmu eksakta itu apa? Nah, ilmu eksakta itu merupakan suatu ilmu atau sekumpulan prinsip atau rumus yang telah melalui berbagai percobaan secara sistematis, yang dilakukan atau diuji secara berulang kali supaya terbukti kebenarannya. Ilmu eksakta juga bisa diartikan sebagai bidang ilmu yang membahas tentang suatu hal-hal konkret atau hal-hal ilmu yang nyata yang dapat diketahui dan diselidiki berdasarkan pada eksperimen sehingga dapat dibuktikan secara pasti. Itu merupakan pengertian dari ilmu eksakta. Nah, ilmu eksakta ini juga memiliki beberapa ciri-ciri, yang diantaranya adalah ilmu ini berfokus pada fakta-fakta atau benda-benda alam dan hukum-hukum yang pasti, terus menggunakan rumus dan perhitungan angka pasti, dan juga termasuk memiliki teori dan hukumnya yang telah diuji secara ketat dan konsisten, dan juga dapat digunakan untuk membuat prediksi yang akurat. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari ilmu eksakta. Kalau misalkan dilihat dari pengertiannya, ilmu eksakta ini merupakan ilmu pasti. Yang pasti kita langsung bisa mikir cabang turunannya itu ada ilmu matematika. Ya, betul. Cabang atau turunan ilmu eksakta itu meliputi matematika, fisika, kimia. Itu merupakan ilmu pasti. Ya, aku kasih contoh nih.
ilmu ilmu pasti itu matematika, karena ia memiliki pengajaran secara pasti seperti 1 ditambah 1 itu 2, 2 ditambah 2 itu 4. Itu kan merupakan hal pasti yang nggak bisa diganggu gugat, yang nggak bisa diganti-ganti. Kalau misalkan 1 tambah 1 itu 4, itu nggak bisa. Itu merupakan ilmu pasti. Begitupun juga dengan fisika dan kimia. Mereka melakukan eksperimen dan percobaan dengan rumus-rumus yang sudah ditentukan agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Nah, itu merupakan pengertian dari ilmu eksakta. Buat teman-teman yang suka sama ilmu-ilmu pasti, yang suka kayak yang gue sukanya yang pasti-pasti aja, kalian bisa milih ilmu eksakta, cabang-cabang turunan ilmu eksakta. Setelah kita ngebahas ilmu eksakta dan juga ilmu sosial, yang terakhir itu ada ilmu humaniora. Apa sih ilmu humaniora itu? Humaniora, human, manusia lagi nih, sama kayak ilmu sosial. Nah, benar teman-teman, ilmu humaniora itu adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai kemanusiaan dan budaya, atau bisa ilmu humaniora ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjadikan manusia lebih manusiawi. Ilmu ini juga membantu manusia memahami diri sendiri dan mewujudkan martabat dan idealisme yang lebih tinggi. Nah, dari kita lihat pengertian dari ilmu humaniora ini, kita bisa menganalisis lah bahwa ilmu humaniora ini bertujuan untuk meningkatkan diri manusia, diri seorang manusia gitu. Contoh turunan ilmunya itu ada filsafat, sastra, bahasa, dan seni. Itu merupakan turunan atau cabang-cabang ilmu dari ilmu humaniora. Nah, teman-teman, ada nggak nih yang tertarik sama ilmu humaniora? Nah, tadi kan ilmu sosial, eksakta, dan juga humaniora ada yang terlihat sama ya, ada yang terlihat atau ada yang terdengar mirip ya, yaitu ilmu sosial dan ilmu humaniora. Nah, itu sebenarnya mereka berbeda teman-teman, mereka sangat berbeda. Memang mereka terlihat sama, tapi mereka berbeda. Berbeda dari segi metode yang berbeda dan mengajukan berbagai jenis pertanyaan yang berbeda. Misalnya, kalau ilmu sosial itu mereka punya sosiologi dan antropologi. Sosiologi dan antropologi itu membahas atau menggunakan metode secara kualitatif yang dikumpulkan melalui survei kepada masyarakat kan ya. Tapi berbeda dengan ilmu filsafat ataupun ilmu sastra. Mereka menganalisis suatu tujuan atau suatu metode menggunakan metode kritis, yaitu menggunakan bahasa sastra atau teks sastra yang secara etika. Nah, itu bedanya antara ilmu sosial dan juga ilmu humaniora. Nah, itu dia yang dapat aku sampaikan mengenai materi-materi tersebut. Buat teman-teman yang masih bingung antara perbedaan dari ilmu sosial, eksakta, dan juga humaniora, aku mau kasih contoh sedikit yang dapat teman-teman mengerti nih. Kayak aku mau kasih contoh, dulu di SMA aku tuh terdapat 3 jurusan, yaitu ada IPA, IPS, dan juga bahasa. Yang menurut aku itu bisa dijadikan contoh dari tiap-tiap ilmu tersebut. Seperti ilmu sosial itu adalah IPS. Terus yang kedua ilmu eksakta itu adalah IPA. Dan yang ketiga itu ada ilmu humaniora yang itu adalah bahasa. Yang dimana kalau IPS di sekolah aku mempelajari tentang sosiologi, mempelajari tentang ekonomi. Nah, itu kan merupakan cabang-cabang ilmu sosial. Nah, itu IPS termasuk ilmu sosial. Dan yang kedua, ilmu eksakta, itu ada IPA. Di IPA mempelajari tentang fisika,
kimia, matematika wajib, itu kan merupakan ilmu turunan atau cabang ilmu eksakta yang merupakan IPA, jadi merupakan ilmu eksakta. Dan yang terakhir itu ada bahasa di sekolahku itu ada, dia membahas tentang kebudayaan, tentang bahasa, tentang sastra pun mereka mempelajari itu. Jadi menurut aku, sebagai contoh, ilmu jurusan bahasa pada SMA itu bisa disebut dengan ilmu humaniora. Nah, aku juga mau nambahin sedikit lagi tentang ilmu humaniora. Tadi aku lupa menjelaskan tentang ini. Ternyata ilmu humaniora itu memiliki manfaat yang baik loh untuk kita, seperti meningkatkan kecerdasan emosional, memperkaya wawasan kehidupan dengan mempelajari budaya, dan mengasah kecerdasan intelektual serta mendorong kreativitas kita. Nah, selain itu, ilmu humaniora juga memiliki contoh nih di dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Ilmu humaniora dapat mengajarkan nilai-nilai leluhur seperti kejujuran, kasih sayang, kerja keras, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini kita terapkan di keseharian kita dalam berinteraksi dengan orang lain maupun saat kita di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan sekolah. Nah, misalnya kita datang tepat waktu dan kita tidak berkata kasar kepada orang lain. Kita membantu orang lain hingga kita bisa menepati janji kepada orang lain. Ini semua merupakan penerapan etika dan nilai kemanusiaan yang diajarkan dari ilmu humaniora tersebut. Nah, ada juga nih, ilmu humaniora mengajari kita tentang mengenali diri dan jati diri kita sendiri. Seperti melalui humaniora ini, kita dapat belajar mengenali siapa diri kita dengan mempelajari sejarah, budaya, dan juga nilai-nilai yang membentuk kepribadian kita. Kita juga menyadari akar budaya dan jati diri bangsa kita. Dari pemahaman ini, kita dapat diberi arahan dan tujuan hidup kita sebagai manusia dan bagian dari bangsa. Nah, ini merupakan contoh dari ilmu humaniora yang dapat kita terapkan di keseharian kita, teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Dari penjelasan aku tadi tentang 3 perbedaan ilmu, teman-teman udah paham kan ya? Dari ilmu sosial, ilmu eksakta, dan juga ilmu humaniora, dari ilmu yang membahas tentang interaksi masyarakat di lingkungan, tentang ilmu-ilmu pasti yang sudah ditetapkan oleh sebuah percobaan, dan juga ilmu yang mempelajari budaya dan diri kita sendiri. Semoga apa yang aku sampaikan kepada teman-teman semua lewat video penjelasan yang tadi udah aku jelasin, yang udah aku berikan contohnya juga, itu dapat diterima dan dapat dipahami oleh teman-teman dengan baik ya. Terutama untuk teman-teman nih yang kelas 12, lagi-lagi aku ingetin lagi, setelah aku kasih penjelasan mengenai macam-macam ilmu dan perbedaan dari setiap ilmu tersebut, semoga teman-teman bisa memahami ya. Jadi teman-teman gak lagi-lagi salah jurusan, gak lagi-lagi salah ngambil rumpun, gak salah lagi ngambil tadinya mau ngambil ilmu sosial malah jadi ngambilnya ilmu eksakta, atau tadi mau ngambil ilmu sosial ngambilnya malah ilmu humaniora karena mereka mirip. Nah, tadi udah dijelasin juga kan perbedaan antara ilmu humaniora sama ilmu sosial, yang dimana yang satu membahas isu-isu terkait lingkungan dan terkait masyarakat dan lingkungannya, dan yang satu adalah membahas tentang budaya serta tentang meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Nah, teman-teman, kayak segitu aja video penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Aku pamit undur diri, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.